Selamat bertemu kembali rekan-rekan sekalian dalam perkuliahan perancangan struktur beton. Pada video pembelajaran sebelumnya, kita telah membahas perencanaan plat menggunakan metode desain langsung atau direct design method yang diadopsi dalam SNI terbaru kita, yaitu SNI 2847/2019. Kali ini kita akan membahas perencanaan plat menggunakan metode PPI 71. Metode ini merupakan metode yang sudah cukup lama, tetapi secara praktis masih banyak digunakan karena kemudahannya. Besarnya momen lentur yang harus kita perhitungkan dalam perencanaan plat sangat tergantung daripada kondisi peletakan platnya. PPI 71 mengklasifikasikan kondisi peletakan plat menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah terletak bebas, yaitu ketika plat itu diletakkan begitu saja di atas balok, atau ketika balok dan plat itu tidak dicor secara monolit menjadi satu, dicor bersama-sama secara monolit ya, sehingga plat dapat berotasi bebas pada tumpuan seperti diilustrasikan pada gambar berikut. Kemudian ketika plat ditumpuk oleh dinding, maka kita harus menganggap atau mengasumsikan bahwa plat itu terletak bebas. Kemudian kondisi yang kedua adalah terjepit elastik. Jadi apabila penampang plat di atas tumpuan dapat berotasi akibat pengembangan pada plat. Hal ini terjadi misalkan pada kondisi plat yang dicor bersama-sama atau menjadi kesatuan monolit dengan balok pemikul yang relatif tidak terlalu kaku. Ya, jadi karena tidak terlalu kaku balok pemikulnya, maka ketika dibebani masih terjadi rotasi pada daerah tumpuan ini. Oke. Kemudian kondisi yang terakhir adalah terjepit penuh ya. Jadi hampir sama dengan kondisi kedua, tetapi balok penumpunya itu relatif sangat kaku. Karena relatif sangat kaku, maka tidak ada rotasi pada bagian tumpuan ini. Kemudian kondisi terjepit penuh ini juga dapat dihasilkan ketika penampang plat itu di atas tumpuan merupakan bidang simetri terhadap bebanan. Jadi ketika plat menumpuk pada balok interior, misalkan ada beban di sisi kiri dan sisi kanan, jadi sebagai ada bidang simetrinya. Nah, maka akan mengakibatkan efek kekakuan pada plat ya, yang dapat menghasilkan momen negatif yang lebih besar pada daerah interior. Nah, memang kekurangan daripada metode ini adalah dalam penentuan apakah kondisi terjepit elastik ataupun kondisi terjepit penuh ya. Jadi satu engineer bisa jadi menghasilkan atau memberikan penilaian yang berbeda terhadap kondisi peletakan yang sama, apakah dia terjepit elastik maupun terjepit penuh. Oleh karena itu, jadi walaupun membutuhkan suatu prosedur yang panjang, maka metode desain langsung atau direct design method yang diadopsi dalam SNI yang terbaru itu dianggap sebagai metode yang lebih rasional daripada metode ini ya, karena sudah memperhitungkan yang pertama misalkan kekuatan lentur balok, kemudian rasio bentang plat, dan terakhir adalah kekakuan torsi balok terhadap gaya dalam yang terjadi pada plat. Jadi seperti halnya yang disampaikan pada video pembelajaran sebelumnya, bahwa dalam desain metode desain langsung, maka kita menggunakan parameter rasio kekakuan antara balok dan plat ya. Jadi kalau rasionya terlalu kecil, maka kita bisa menyebarkan atau memberikan gaya dalam itu pada plat keseluruhannya. Tapi jika rasio kekakuan balok terhadap platnya itu cukup besar, maka kita harus membagi gaya dalam yang terjadi itu, sebagian porsinya akan masuk ke balok dan sebagian porsi yang lain akan masuk ke platnya. Kemudian ada beberapa ketentuan dasar yang diatur dalam PPI 71. Jadi misalkan terkait dengan kondisi bebas ya. Jadi kalau kita anggap bahwa peletakannya itu adalah peletakan bebas, terletak bebas, maka tetap harus kita perhitungkan pada daerah tumpuan tersebut, walaupun secara teoritis nilai momennya adalah 0 ya, tapi harus tetap kita perhitungkan momen untuk perencanaan. Jadi di sini minimum sebesar 50% daripada momen lapangan di arah sejajar dengan tepi plat itu, atau 30% dari momen lapangan di arah yang tegak lurus pada tepi plat itu. Kemudian klausul yang kedua adalah tepi-tepi plat yang numpuk pada atau tertanam di dalam tembok harus dianggap sebagai tepi yang terletak bebas. Jadi seperti halnya yang tadi kita utarakan, jadi ketika plat ditumpuk oleh dinding, maka kita bisa menganggap dia terletak bebas ya. Kemudian pada kondisi
atau apabila suatu tepi plat merupakan satu kesatuan monolit dengan satu balok tepi pada lokasi balok tepi, maka untuk perhitungan momen-momen lapangan di dalam plat, tepi tersebut harus dianggap sebagai tepi yang terletak bebas ya, kecuali apabila dapat tunjukkan dengan perhitungan bahwa balok tepi tersebut berikut kolom-kolom penunjangnya adalah cukup kaku untuk memberikan perlawanan terhadap rotasi. Jadi seperti halnya diilustrasikan pada gambar berikut. Di sini ada kolom, ada balok, ada plat ya. Jadi plat menumpu pada balok, balok menumpu pada kolom. Nah, ini pada panel 1 ini plat itu menumpu pada balok tepi ya. Keempat sisinya adalah balok tepi. Nah, di sini dalam klausul yang ketiga ini maka kita menggunakan atau mengasumsikan bahwa tepi ini adalah terletak bebas ya. Kalau terletak bebas maka momen pada bagian tepi-tepi ini adalah 0, tetapi momen daerah lapangan atau di tengah bentang ini bernilai maksimum ya, sehingga kita mendapatkan kebutuhan maksimum untuk plat di daerah lapangan. Kemudian ada pertanyaan lagi ketika bagaimana dengan perencanaan plat di daerah perencanaan tulangan pada daerah tumpuan ini ya. Tapi ini tadi sudah kita sebutkan pada klausul pertama ya, walaupun secara teoritis tidak ada momen yang bekerja di sini karena kita anggap tertumpu bebas, tetapi tetap ada porsi tertentu yang harus kita ambil dan rencanakan untuk perhitungan tulangan plat pada daerah tumpuan ini. Oke. Kemudian untuk panel-panel yang lain kita bisa lihat, misalkan ada panel 2 ini, maka kita bisa lihat keempat sisinya itu terjepit, baik itu terjepit penuh maupun terjepit elastik, itu tergantung daripada engineer yang melakukan perencanaan ya. Dia dapat melakukan penilaian terhadap keadaan atau kondisi tumpuannya. Oke. Kemudian yang ketiga ini ada kondisi di mana satu sisi panjang dan satu sisi pendek itu terjepit, baik itu terjepit penuh maupun terjepit elastik ya. Kemudian sisi pendek dan sisi panjang yang lain itu bebas begitu. Kemudian yang keempat di sini terjepit pada sisi pendeknya dan dia bebas pada sisi panjangnya. Kemudian yang panel 5 dia terjepit pada sisi panjangnya tapi dia bebas pada sisi pendeknya. Kemudian yang 6 dia terjepit hanya pada satu sisi pendeknya saja, kemudian yang lain adalah bebas, begitu seterusnya sampai kondisi panel ke-9, dan ini semua dituangkan dalam tabel PPI 71 seperti terlihat pada gambar berikutnya. Jadi ada kondisi-kondisi di sini seperti halnya apa yang telah kita jelaskan atau kita ilustrasikan pada gambar yang tadi. Oke, kita kembali ke sini. Masih ada ketentuan dasar, ada klausul yang harus kita penuhi. Jadi klausul berikutnya adalah sepanjang tepi plat tulangan harus memikul momen lapangan dalam arah yang sejajar dengan tepi plat itu dapat dikurangi sampai setengahnya. Jadi di sini memang secara teoritis bahwa pada tepi plat itu tulangan untuk memikul momen lapangan itu kan harusnya nilainya 0, tetapi ini harus diberikan juga dan nilainya itu bisa diambil setengahnya dari momen lapangan ya. Kemudian ini harus diaplikasikan pada lebar dari jalur tepi ini sejarak 1/5 dari bentang plat di arah tegak lurus tepi itu ya, dan ini menjadi klausul yang harus dipenuhi. Kemudian di sudut-sudut plat di mana bertemu tepi-tepi yang terletak bebas, jadi ada arah longitudinal dan transversal, keduanya terletak bebas. Kemudian harus dipasang tulangan atas dan tulangan bawah dalam kedua arah untuk memikul momen puntir di situ. Ya, karena dia terletak bebas secara teoritis maka tidak ada momen yang bekerja di situ. Sekali lagi tetap PPI 71 ini mensyaratkan harus ada porsi momen tertentu yang harus diperhitungkan walaupun dia secara teoritis 0, atau tulangan tertentu yang harus dipasang walaupun secara teoritis dia tidak dibutuhkan. Ya, jadi jumlah tulangan ini untuk kedua jurusan harus diambil sama dengan jumlah lapangan terbesar. Jadi jumlah tulangan untuk kedua arah tadi harus diambil totalnya sama dengan jumlah lapangan terbesar, dan ini harus diambil atau dipasang ya meliputi daerah tidak kurang daripada 1/5 dari bentang plat di arah tegak lurus tepi yang ditinjau. Kemudian yang terakhir adalah pada plat-plat dengan
rasio bentang panjang. LY itu adalah bentang panjang seperti diilustrasikan pada gambar berikut. LY itu adalah bentang panjang, LX adalah bentang pendek. Jika rasionya itu lebih besar dari 2,5, maka bisa kita sebut bahwa ini adalah plat satu arah ya. Jadi tulangannya akan dominan pada arah pendeknya di sini. Jadi tulang utamanya adalah ke sini. Oke. Kemudian tulangan ke arah sana itu bernilai minimum ya, bernilai minimum. Tetapi di sini PPI 71 memberikan ketentuan ya, bahwa untuk arah yang sana ya, karena tadi kita sudah katakan bahwa arah sana itu kan terjadi momen yang minimum ya, sangat kecil begitu jika kita bandingkan pada arah arah yang bentang pendek ini. Tetapi sehingga di sini PPI 71 mengatur besarnya momen minimum yang harus diaplikasikan untuk perencanaan tulangan pada arah panjang ini. Ya, misalkan di sini pada daerah tumpuan di sini, maka harus diambil sebesar 30 besar minimum ya, sebesar 30% dari momen lapangan arah X ya, arah X ini ya. Kemudian di sini juga sama. Ini adalah untuk tulangan atas ya, negatif. Kemudian ini ada tulangan bawah ya, positif. Juga diambil minimum sebesar 30% momen lapangan arah X ya. Nah, di sini perbedaannya hanya pada jarak minimum yang harus dipasang ya. Kalau di sini adalah 1/5, kalau ini adalah setengah LX ya. LX adalah bentang pendek. Oke. Nah, Anda lihat di sini ada simbol ya. Jadi ketika ada garis seperti ini, kemudian panahnya ke bawah, maka ini maksudnya adalah tulangan atas. Kemudian kalau ini ada simbol panahnya ke atas, maka ini maksudnya adalah tulangan bawah. Begitu juga dengan yang ini ya. Ketika tumpuannya adalah tumpuan interior, ya ini menerus ke sana. Kalau ini kan eksterior, tidak menerus, ada terusan di sana. Maka momen yang perlu diaplikasikan sebesar 60% daripada momen lentur arah X ya. Ini adalah untuk tulangan tumpuan yang atas ya. Nah, kemudian di sini untuk lapangan juga seperti itu, maka kita harus perhitungkan sebesar momen lapangan arah Y ini sebesar 20% momen lapangan arah X ya, momen lapangan arah X. Ini adalah ketentuan khusus ya. Tadi ada kondisi-kondisi di mana tumpuannya bebas, cara teoritis momennya adalah 0, tetapi tetap harus ada kita aplikasikan porsi momen tertentu, ataupun kita harus pasang tulangan minimum tertentu ya. Kemudian juga ketika rasio bentang panjang terhadap bentang pendek itu membentuk suatu plat yang cenderung satu arah, maka pada arah panjangnya itu harus kita aplikasikan porsi momen seperti pada gambar berikut. Ada porsi minimum yang harus kita aplikasikan pada arah memanjang platnya. Kemudian di sini ada contoh penggambaran tulangan plat ya. Jadi seperti halnya tadi kita sudah utarakan. Jadi misalkan di sini ada tulangan, ada ada segitiga ke kiri, itu maksudnya ada tulangan atas ya. Kemudian ada segitiga ke kanan, ini segitiga ke kanan, itu maksudnya tulangan atas. Kemudian ini adalah segitiga ke kiri, maksudnya adalah tulangan bawah. Dan ini segitiganya berjumlah 1 ya. Berjumlah 1 itu maksudnya pada lapis yang pertama. Ini juga pada lapis yang pertama atau urutan pemasangan yang pertama. Oke. Nah, kemudian begitu juga dengan arah yang tegak lurusnya ya. Jadi yang kesini adalah tulangan bawah, tetapi pada urutan kedua, karena ini ada dipasang pada urutan pertama tulangan-tulangan ini, maka ini berada di urutan kedua setelah tulangan ini dipasang. Maksudnya adalah tulangan ini berada di atas tulangan ini, begitu ya. Jadi tulangan bawah, ini juga tulangan bawah. Oke. Kemudian ini adalah tulangan atas, jadi segitiganya ke bawah ya. Maka dia berada posisinya setelah tulangan atas ini ya, berada setelah tulangan atas ini. Jadi ini tulangan atas lapis pertama ya. Ini tegak lurusnya adalah tulangan atas lapis keduanya. Oke. Kemudian penampangnya bisa kita lihat seperti pada gambar berikut ya. Jadi bisa dibagi daerah tumpuan, kemudian ada juga daerah lapangan. Kemudian dalam PPI 71 maka kita menggunakan rumusan momen lentur itu sebagai berikut ya. Jadi MI itu adalah momen tumpuan atau lapangan pada arah bentang I
dengan satuan kilonewton meter itu sama dengan 0,001 dikalikan dengan koefisiennya, yaitu koefisien momen sesuai arah bentang I nya ya, kemudian dikalikan dengan G, itu adalah beban terbagi merata ya, jadi beban merata per meter persegi. Kemudian ini adalah Lx, itu adalah bentang arah X atau arah pendek. Jadi walaupun rumusannya untuk momen tumpuan atau momen lapangan, baik itu momen arah X maupun arah Y, tetap ekspresinya dalam bentuk atau fungsi daripada bentang arah X atau arah pendeknya. Oke. Nah, kemudian kita bisa lihat ilustrasi momennya sebagai berikut pada gambar berikut. Jadi karena ini kebetulan ada bentangnya berbeda ya, jadi bentang LY itu adalah bentang terpanjang, kemudian LX itu adalah bentang terpendek. Jadi momen itu akan lebih besar terjadi pada bentang yang terpendeknya. Oke, sehingga seperti yang dijelaskan sebelumnya, ketika plat rasio antara LY per LX nya itu lebih besar dari 2,5, itu kan sangat dominan dia sebagai plat satu arah ya, jadi tulangannya hanya relatif hanya pada arah sumbu pendeknya saja. Oke, dan kita ini berkorelasi dengan besarnya momen yang terjadi. Momennya memang lebih besar pada arah pendeknya ya, ini adalah momen tumpuan X, ini adalah momen lapangan X ya. Kemudian pada arah tegak lurusnya ada momen tumpuan Y, ada momen lapangan Y yang dia memiliki nilai minimum lebih kecil daripada momen tumpuan dan momen lapangan X ya. Oke. Nah, kemudian ini adalah tabel PBI 71. Jadi ini untuk kondisi terletak bebas dan terjepit penuh. Kemudian ini adalah kondisi terletak bebas dan terjepit elastik atau menerus ya. Sekali lagi di sini engineer harus memberikan penilaian terkait dengan kondisi tumpuannya, apakah dia bisa diasumsikan sebagai terjepit penuh ataupun bisa diasumsikan sebagai terjepit elastik ya. Contohnya perbedaannya adalah sebagai berikut ya. Misalkan kita tinjau kondisi ini, kondisi yang kedua, di mana plat itu terjepit pada keempat sisinya, terjepit penuh ya, maksudnya di sini terjepit penuh keempat sisinya. Maka di sini koefisien yang merupakan fungsi daripada momen ya, momen. Jadi kalau kita lihat koefisiennya, maka di sini adalah koefisiennya 21, 21, 52, 52. Jadi momen lapangan itu kira-kira adalah 21 koefisiennya. Kemudian koefisien untuk momen tumpuan itu besarnya adalah 52. Ini mengilustrasikan bahwa momen tumpuan itu akan jauh lebih besar daripada momen lapangan untuk kondisi di mana terjepit penuh ya. Berbeda halnya untuk kondisi terjepit elastik di sini ya. Jadi kondisinya adalah 36, 36, 36. Jadi momen tumpuan dan momen lapangan itu memiliki distribusi yang merata. Jadi kalau momen tumpuan itu koefisiennya adalah 36, maka momen lapangan juga koefisiennya adalah 36. Jadi memiliki distribusi yang merata antara tumpuan dan lapangan. Berbeda dengan yang tadi, tumpuan dia lebih besar ya, lebih dari 2 kali lipatnya di sini ya daripada momen lapangannya. Oke. Kemudian ini adalah contoh perhitungan. Jadi misalkan kita memiliki suatu plat ya, kita rencanakan dengan material properties kuat tekan beton itu sebesar 20 MPa. Kemudian tegangan leleh baja tulangan itu adalah 240 MPa. Kemudian bentang arah pendeknya, bentang plat arah X yaitu adalah 3 meter, ini 3 meter. Kemudian arah Y nya adalah 4,5 meter. Kemudian kita asumsikan, jadi kita melakukan estimasi awal bahwa tinggi platnya adalah 120. Nanti kita cek apakah ketinggian 120 ini memenuhi syarat lanjutan atau tidak. Jika ternyata dia belum memenuhi syarat lanjutan, maka kita harus pertebal atau kita tinggikan tebal plat lantainya. Nah, di sini rasio LY per LX itu adalah 1,5. Jadi untuk menghitung menggunakan metode PBI 71 ini, kita harus menentukan terlebih dahulu rasionya, rasio bentang panjang terhadap bentang pendeknya. Di sini kita dapatkan 1,5 ya, 4,5 dibagi dengan 3, 1,5. Kemudian kita cari, misalkan ini adalah kondisi terjepit elastik di keempat sisinya ya, maka kita bisa lihat
di sini momennya adalah seperti ini. Jadi untuk LY per LX itu adalah 1,5. Anda lihat di sini LY per LX nya adalah 1,5. Kemudian Anda lihat kondisi yang terjadi seperti apa ya. Misalkan kondisinya adalah di sini terjepit ya, tetapi terjepit Anda asumsikan terjepit elastik atau menerus ya. Maka di koefisiennya adalah momen LX atau momen TX nya adalah 56, kemudian momen LY nya adalah 37, momen TY nya adalah koefisiennya adalah 37 juga. Oke. Sehingga Anda masukkan di sini ya, ada koefisien lapangan X itu 56, kemudian lapangan Y itu 37, tumpuan X itu 56, kemudian tumpuan Y adalah 37 juga. Oke. Kemudian kita gunakan diameter tulangan misalkan 10 mm dan tebal selimut itu 20 mm ya. Kemudian kita tentukan besarnya beban, misalkan ada berat sendiri dari plat, itu merupakan perkalian antara tinggi daripada platnya dikalikan dengan berat jenisnya, yaitu 2400 kg per meter pangkat 3 ya, atau sama dengan 24 kN per meter pangkat 3. Nah ini sama dengan Q-nya, kilonewton per meter, diubah menjadi beban area. Kemudian ada berat finishing, plafon, dan instalasi ME diubah menjadi berat area, dan ditotalkan ini menjadi total beban mati. Kemudian beban level misalkan diambil sebesar 300 kg per meter persegi atau 3 kN per meter persegi ya. Nah di sini kemudian kita faktorkan ya, kita menggunakan kaidah limit state design ya. Maka kita faktorkan beban luarnya yaitu 1,2 untuk dead load dan 1,6 untuk level yang dia lebih memiliki ketidakpastian dalam segi bebannya ya, lebih memiliki ketidakpastian, dia bisa mengalami perubahan yang lebih besar, sehingga di sini kita dapatkan QU nya adalah sekian. Kemudian kita aplikasikan koefisien yang tadi kita sudah dapat ya dalam rumusan ini ya. Jadi C dikalikan 0,01 kalikan QU nya, jadi beban meratanya dikalikan dengan LX kuadrat. Kita dapatkan di sini ada momen lapangan arah X, momen lapangan arah Y, momen tumpuan arah X, dan momen tumpuan arah Y. Nah, Anda lihat di sini ya, kita harus ambil nilainya adalah nilai yang terbesar ya, karena kita merencanakan berdasarkan karena kita merencanakan berdasarkan beberapa kondisi ini, tetap kita bisa gunakan nilai terbesarnya untuk kita aplikasikan ke semua kondisi ini. Ada momen lapangan untuk daerah lapangan arah X, lapangan arah Y, tumpuan arah X maupun tumpuan arah Y. Tapi Anda bisa melakukan hal yang berbeda. Misalkan Anda mau merencanakan arah X sama arah Y, arah X sama arah Y lapangan maupun tumpuan berbeda-beda, misalkan seperti itu ya, tidak apa-apa ya. Untuk misalkan untuk optimasi jumlah tulangan yang mau dipasang itu tidak masalah ya. Tetapi di sini memang dicontohkan kita mengambil nilai terbesarnya. Jadi kita mau pasang konfigurasi tulangannya sama ke semua arah ya, mau atas mau bawah, mau arah X maupun arah Y sama gitu. Kemudian kita hitung penulangan platnya ya. Misalkan untuk ini kita dapatkan beta satunya adalah 0,85, itu adalah Whitney blocks factor ya. Jadi faktor daripada Whitney blocknya 0,85. Kemudian kita menghitung row balance ya, jadi rasio tulangan kondisi balance, di mana pada tulangan itu mengalami leleh dan pada atas itu mengalami crashing. Jadi beton mengalami crashing, kemudian tulangan mengalami pelelehan akibat tarik ya. Nah kemudian kita ambil 75% daripada row balance sebagai faktor tahanan maksimum ya. Jadi tidak boleh nilainya tidak boleh dilanggar, tidak boleh lebih besar daripada ini faktor tahanannya. Kemudian kita rencanakan kapasitas yang kita targetkan, yaitu momen ultimate dibagi dengan P, faktor tahanannya ya, sehingga kita dapatkan faktor tahanan momen, yaitu Rn nya adalah sekian. Kita cek apakah dia lebih kecil atau lebih besar daripada R maksimum. Kita kondisikan bahwa dia lebih kecil daripada R maksimum ya. Kalau dia lebih besar daripada R maksimum, maka keruntuhannya itu bisa bersifat over-reinforced ya. Jadi keruntuhan tekan beton ya, ada crashing beton sebelum terjadinya kelelehan tulangan tariknya. Kemudian kita lihat rasio tulangan perlunya, kita bisa hitung sekian. Kemudian kita bandingkan dengan rasio tulangan minimum. Nah, rasio tulangan minimum berdasarkan SNI adalah seperti pada tabel berikut ya. Jadi
merupakan fungsi daripada kuat leleh baja materialnya, apakah lebih kecil dari 420 MPa ataupun lebih besar daripada 420 MPa. Maka Anda lihat di sini ada ketentuannya berbeda-beda. Nah, kemudian Anda lihat jarak tulangan yang diperlukan, ada spasinya didapatkan sekian 267. Kemudian ada batasan spasi maksimum ya. Ya, di sini kita ambil 2H. Di sini Anda lihat ketentuannya adalah seperti ini ya. Ada di SNI, saya berikan, saya tempelkan di slide ini. Nah, kemudian karena di sini S-marknya 240, kemudian kebutuhannya 267 ya, kita ambil nilainya 200 mm karena memang pada umumnya kita ambil nilai jarak daripada spasi itu kelipatan daripada 10 kalau bisa, atau kalau bisa dia merupakan kelipatan daripada angka 100 ya. Oke. Kemudian kita melakukan perhitungan kontrol lanjutan plat ya. Jadi dalam perhitungan lanjutan plat, maka kita harus menghitung inersia efektif untuk menghitung lanjutan plat yang terjadi. Jadi inersia efektif ini berada di antara inersia gross. Jadi inersia gross sih penampang itu belum mengalami keretakan sama sekali ya, gross ya, belum mengalami keretakan sama sekali. Jadi inersia efektif itu berada di antara inersia gross dan inersia crack. Nah, inersia crack itu daerah yang tertarik itu mengalami keretakan ya, mengalami keretakan. Ada dua jenis lanjutan yang harus diperhitungkan dalam pengecekan ini. Yang pertama adalah lanjutan elastik. Jadi ketika sesaat ketika akibat beban mati dan beban hidup diaplikasikan. Kemudian lanjutan yang kedua adalah lanjutan jangka panjang akibat rangka dan susut pada beton. Jadi rumusan yang diperlukan untuk menentukan lanjutan jangka panjang itu hampir sama dengan rumusan yang digunakan untuk lanjutan elastik seketika. Ya, jadi perbedaannya hanyalah pada faktor gamma ini yang merupakan fungsi faktor waktu dan juga rasio tulangan terpasang. Kemudian kita cek ya, kita totalkan terlebih dahulu lanjutan jangka pendek ditambahkan dengan lanjutan jangka panjang. Kemudian kita cek lanjutan total itu dengan persyaratan yang diizinkan dalam peraturan lanjutan izin yang diizinkan dalam peraturan, yaitu LX per 240 untuk beban mati dan beban hidup. Nah, ternyata hasil perhitungannya menunjukkan bahwa lanjutan total, yaitu lanjutan jangka pendek ditambahkan lanjutan jangka panjang itu masih lebih kecil daripada lanjutan izin ya, sehingga kita katakan bahwa ini masih aman atau oke, sehingga tebal plat ya tadi 120 ini masih bisa kita gunakan ya. Jika misalkan lanjutan yang terjadi lanjutan yang terjadi ini adalah lebih besar ya daripada lanjutan izinnya, maka kita harus pertebal jumlah ketinggian daripada platnya. Oke. Saya kira demikian video pembelajaran kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kita bertemu lagi dalam video pembelajaran berikutnya.